Selamat malam sahabat edukasi, kembali lagi bersama saya George di EduTalk Podcast, sebuah ruang diskusi yang akan membedah tuntas isu-isu pendidikan paling krusial di Indonesia. Malam ini kita akan membahas sebuah tantangan nyata yang dihadapi oleh para orang tua dan juga para pendidik, yaitu analisis psikologis perilaku belajar anak di era digital. Bagaimana teknologi membentuk, mengubah, dan bagaimana cara anak-anak kita menyerap ilmu. Di sini saya tidak sendiri, telah hadir narasumber yang terbagi dari dua kelompok yang akan berbagi pandangan. Di kubu pertama ada kubu presenter, yaitu ada Angie, Gracia, dan juga Afla. Dan ada di kubu oposisi yang siap memberikan sanggahan kritis dan pandangan tandingan. Ada Ariel, Resya, dan juga Ria. Selamat malam semuanya. Selamat malam George. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada tim presenter, silakan sampaikan tesis utama mengenai kondisi psikologis dan perilaku belajar anak di era digital ini. Angie, silakan. Baik, terima kasih George atas kesempatannya. Di sini kami ingin menegaskan bahwa teknologi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah realitas. Peran penting teknologi telah membawa peradaban manusia ke era digital, dan teknologi telah menjadi alat untuk mempermudah tugas, termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan psikologis harus digunakan untuk mengoptimalkan potensi dan mengurangi dampak negatifnya. Tepat sekali. Secara psikologis, kita berhadapan dengan generasi digital atau digital native. Anak-anak ini terbiasa dengan gawai sejak dini. Secara kognitif, mereka sangat tajam dalam visualisasi dan sangat cepat menguasai kemampuan teknis. Untuk memanfaatkan potensi ini, kami menganggap psikologi kognitif harus menjadi landasan. Sesuai pandangan tokoh kognitivisme seperti Piaget, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Cara mereka menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Tugas kita adalah merancang lingkungan belajar yang memanfaatkan keunggulan visual teknis mereka. Namun dampak negatif dari teknologi pada media sosial pada tahun ini juga sangat besar pada anak. Anak rentan terhadap distraksi, cyberbullying, dan informasi yang berlebihan. Di sini psikologi behavioral dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ia berperan dalam upaya mengendalikan penggunaan teknologi agar lebih terarah melalui penguatan positif sesuai prinsip Skinner. Penguatan ini juga bertujuan untuk membentuk perilaku belajar yang disiplin. Baik, tim presenter telah memaparkan dua hal dan bahkan telah menyinggung sedikit soal Piaget tadi. Itu optimalkan melalui kognitif dan kendalikan melalui kebiasaan atau behavioral. Sekarang kita akan dengarkan tanggapan kritis dari tim oposisi. Dipersilakan. Terima kasih George, kami menghargai pandangan tim presenter, tetapi fokus pada potensi teknis ini terasa naif. Seberapa besar pun potensi kognitif anak, ia akan runtuh jika berhadapan dengan krisis literasi digital. Anak-anak yang emosinya belum stabil cenderung menerima informasi mentah-mentah. Kurangnya literasi digital membuat mereka rentan terlibat dalam perilaku negatif, seperti menghakimi atau bahkan cyberbullying. Analisis psikologis harus mempertimbangkan efek buruk ini pada pembentukan karakter. Saya izin menambahkan, tim presenter menekankan pendekatan behavioral untuk mengendalinya. Tetapi siapa yang mengendalikan? Pembelajaran daring menyebabkan munculnya kebosanan, kecemasan, dan sikap panas. Tantangan psikologis ini tidak bisa hanya dibebankan pada anak. Ini adalah tantangan bagi pendidik dan orang tua agar cerdas memilih media, metode, dan strategi yang inovatif sesuai tuntutan era digital. Jika pengontrol utama tidak mampu, pendekatan behavioral akan sulit diterapkan di lingkungan yang sudah sangat bergantung pada gawai. Poin saya adalah tentang dampak sosial. Media sosial saat ini telah membuat anak kehilangan privasi dan berisiko tinggi terhadap sorotan publik. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologis anak, membuat mereka takut bersosialisasi apa adanya, karena terbiasa melihat orang lain disorot dan dikritisi. Seberapa efektif teori belajar tradisional menahan tsunami ketidakstabilan emosi
dan mentalitas menghakimi yang muncul di ruang digital, analisis psikologis wajib menyoroti bahaya degradasi interaksi sosial nyata ini. Baik, sanggahan yang sangat tajam ya dan juga general dan menyeluruh. Ada isu literasi, implementasi, dan bahkan dampak sosial yang mengancam psikologis anak. Untuk tim presenter, silakan berikan tanggapan baliknya. Terima kasih George. Kami setuju bahwa literasi digital adalah fondasi. Namun, justru karena krisis literasi inilah, psikologi pendidikan menjadi sangat penting. Pendekatan kognitif yang kami usung adalah upaya untuk mengarahkan moral teknis anak menjadi pemikir kritis, bukan cuma sekedar pengguna pasif. Mengenai pengendalian, pendekatan behavioral adalah tentang menciptakan kebiasaan positif dan mengelola lingkungan. Pengendalian yang efektif adalah menetapkan batasan, misalnya menjauhkan gawai dari kamar tidur agar anak dapat beristirahat. Ini adalah langkah konkret yang harus dilakukan orang tua dan guru sebagai bagian dari penerapan behavioral. Nah, intinya tuh ya, analisis psikologis bukan hanya melihat masalahnya, tapi merumuskan solusi. Dengan landasan psikologis pendidikan, kita dapat merancang strategi yang responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara kognitif, sosial, dan emosional sehingga teknologi dapat menjadi fasilitator yang kuat. Baik, waktu kita tidak banyak, kita beri kesempatan untuk tim oposisi. Ariel? Analisis psikologis harus mengakui bahwa krisis moral dan rendahnya literasi digital telah merusak karakter anak, dan solusinya membutuhkan peran aktif serta kesiapan adaptasi dari seluruh ekosistem anak, guru, dan orang tua. Dari presenter, Angie? Nah, dengan menguasai psikologi pendidikan, baik kognitif maupun perilaku anak, kita memiliki landasan ilmiah untuk mengendalikan teknologi agar ia menjadi alat yang optimal dan efektif bagi pertumbuhan anak. Luar biasa, kita telah mendengar dua pandangan yang sama-sama kuat dari tim presenter menekankan potensi kognitif dan perlunya kerangka kerja behavioral. Dari tim oposisi memberikan tantangan pada kritis literasi dan kegagalan dalam peran. Kesimpulannya, analisis psikologis dan perilaku belajar anak di era digital adalah upaya yang mendesak untuk menyeimbangkan potensi dan resiko. Tugas kita adalah memastikan teknologi mendukung 6 standar teknologi bagi siswa. Kreativitas, komunikasi, riset, berpikir kritis, kewarganegaraan digital, dan operasi teknologi. Seperti yang disepakati secara internasional. Terima kasih kepada Angie, Gracia, Afla, Ariel, Resya, dan Livia atas pandangan yang mencerahkan. Semoga diskusi yang kita adakan kali ini akan menjadi sangat bermanfaat. Saya George, sampai jumpa di EduTalk episode selanjutnya. Selamat malam. Prima donna.